Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai acara, dalamnya kita sejenak memohon kepada Allah. Semoga kita selalu diridhoi olehnya dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala di sini. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, lancarkanlah hari ini acara kami. Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan dan lindungilah dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya. Kata sambutan dari Ketua Pelaksana Ponsel UIT Esa Bung Hatta kepada Saudara Fadlil Petrison disilahkan. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa aktifin kamera karena situasi tidak memungkinkan. Pertama-tama saya terima kasih kepada seluruh kepengurusan HMNPS karena telah sangat membantu untuk berdirinya dan terlaksananya acara ini. Saya berterima kasih juga kepada semua narasumber yang telah meluangkan waktunya dan hadir di acara ini untuk menjadi pembicara. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman dan seluruh masyarakat jurusan yang hadir dan melaksanakan acara ini. Singkat saja saya jelaskan kenapa acara ini ada dan apa tujuannya. Jadi kami dari kepengurusan HMNPS merasa perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kelembagaan untuk meningkatkan minat masyarakat pendidikan bahasa Inggris dalam berkelembagaan. Jadi kami harapkan estafet kepemimpinan dan kepengurusan lembaga HMNPS ini tidak mati dan terus berlanjut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya. Kata sambutan dari Ketua HMNPS Tim 2020 sekaligus membuka acara Ponsel UIT Esa Bung Hatta kepada Saudara Muhammad Al-Faridzi disilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati yaitu para tamu undangan, terkhususnya kepada Ketua BEM FKIP, Ketua DPM FKIP, dan seluruh ketua-ketua lembaga yang ada di FKIP. Kemudian yang kami sama-sama hormati yaitu kepada alumnus kita, Bang Wido Aristio Prabowo. Terima kasih Bang karena udah join, karena udah menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri pada kegiatan diskusi kita pada hari ini. Kemudian kepada senior kita juga, Kak Sinta Muklis dan Kak Martina Megafitri yang udah dapat memberikan waktunya, mengisikan waktunya untuk menjadi pemateri juga di kegiatan Phone Talks with Esa Bung Hatta 2020.
Kemudian sedikit dari saya, yaitu saya ingin kepengurusan HMPS pada tahun ini melaksanakan kegiatan ini sebagai kegiatan terakhir kami. Jadi kegiatan diskusi ini merupakan kegiatan terakhir HMPS PING di tahun ini, di periode ini juga. Mengingat sebentar lagi kami akan turun dari jabatan atau pendemisioneran tahun depan. Dan kegiatan ini juga muncul karena inisiatif kami sendiri dari HMPS untuk memberikan sedikit edukasi kepada junior-junior kami juga, kepada masyarakat, yaitu pada di angkatan 2018, 19, dan 2020, agar rasa bimbang, rasa tidak termotivasi, rasa atau perspektif ikut kelembagaan itu buruk, ya, itu dapat terhilangkan. Karena ikut berlembaga di kampus itu rupanya mempunyai banyak benefit. Nah, nanti bisalah dijelaskan, nanti bisa diceritakan oleh pemateri nanti gitu. Jadi Alfi pengen maunya itu terutama kepengurusan PING maunya teman-teman yang hadir, audiens-audiens yang hadir di diskusi ini, di virtual meet ini, dapat outcome-nya, yaitu nanti teman-teman bisa ikut kelembagaan di tahun depan. Apakah kelembagaannya di kelembagaan universitas, UKM di fakultas, ataupun di HMP sendiri. Nah, mungkin sekian dari Alfi, ya dari saya. Terima kasih. Oh ya, Alfi juga meminta maaf juga kepada kepada ya tamu undangan dan kepada pemateri juga. Kami apa namanya? Mengaku banyak salah sih untuk prepare kegiatan pada hari ini, karena ya pada esensinya kan manusia membuat kesalahan juga. Alfi baca buku dari Guy, Delien Guy, si perfeksionis yang sederhana. Di bukunya itu yang berjudul Cara Belajar yang Efisien, esensinya manusia itu adalah selalu salah. Learning from mistakes doesn't guarantee you'll be perfect. Jadi Alfi akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ketua Pelaksana dan Ketua HMMPS tim kita. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah acara yang paling inti, karena di sini kita akan banyak sekali membahas materi-materi bersama pemateri-pemateri yang kondang tentunya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pemateri kita yang pertama, yaitu Bang Wido Ariestio Prabowo. Sebelumnya boleh kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Merahnya mati ya? Ya. Oke, hidup ya? Oke, sebelumnya saya mau nanya, ini saya berapa lama ya? 30 menit? 20 menit, Bang. 20 menit, oke. First, I would like to thank everyone sehingga acara ini bisa berlangsung hari ini. Tapi sebelumnya silakan bagi yang bisa, boleh ditutup dulu kameranya. I would like to see your face. Guys, hidupin nih kameranya nih, hidupin kameranya. Oke, nih. Hidupin kameranya. Gue yang unyu ya. Masih pada di rumah ya. Semoga pada sehat selalu. Sebelum dimulai, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wido Ariestio Prabowo. Pendidikan saya terakhir itu adalah di Universitas Bung Hatta, pendidikan bahasa Inggris tahun 2010 dan wisuda di 2015. My current job atau pekerjaan saya sekarang itu ada banyak sih sebenarnya, tapi yang tetapnya adalah saya salah satu personal banker. Jadi saya biasa memegang perusahaan di Bank Mandiri. Jadi kalau kalian besok ada yang berkesempatan di bank itu ada dua. Yang pertama dari retail, itu yang dan kedua adalah nasabah corporation. Nah, saya adalah personal banker di relationship manager lah kalau di visualnya. Nah, before I start, saya mau mengutip pernyataan dari Ketua Pelaksana dan dari Ketua Hima tadi yang menyatakan bahwasanya untuk memunculkan ketertarikan kita harus mendengar gitu dari senior maupun dari alumni. Nah,
Saya memulai dengan satu satu kisah yang cukup lucu sebenarnya. Karena saya ke Jakarta itu 2017 akhir, setelah melalang buana di Padang, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Jadi saya ke Jakarta dengan tidak membawa ijazah, saya cuma membawa satu buah flashdisk dengan semua scanan ijazah di dalamnya. Tapi dengan semua sertifikat yang saya punya. Nah, sertifikat itu tadi saya dapatkan dari organisasi maupun dari perlombaan. Karena saya dulu kalau di kampus, mungkin kalian ada yang tidak tahu mungkin, atau semuanya tidak tahu juga. Saya ngomong dikit ya, saya adalah adalah orang yang menjuarai English Debate Championship 3 tahun berturut-turut di Universitas Muhammad. Jadi sertifikat itu adalah modal saya. Jadi saya berangkat ke Jakarta dengan itu. Dan ketika interview pekerjaan, Bung Hatta itu selalu kalah dari universitas-universitas yang besar. Kalau Jakarta itu semuanya ngumpul ya. Kalian bisa sebut universitas apa aja yang gede. Kanibin lah, atau UI lah. Saya bertemu dengan orang-orang yang lulusan dari sana. Ketika melamar pekerjaan, saya kalah dari segi ijazah sendiri. Tapi kenapa akhirnya saya diterima di pekerjaan pertama saya di Jakarta adalah di HSBC, salah satu bank luar negeri, itu kantor pusatnya di London dan kantor representatif di Jakarta itu ada di BTC. Nah, saya pertama diterima di HSBC itu karena skill, bukan karena ijazah saya tadi. Jadi yang ditanyakan oleh mereka adalah what can you do? Bukan kamu lulusan dari mana, tapi what can you do? Karena ketika mereka menanyakan kamu lulusan dari mana, saya akan menjawab itu dengan sangat santai. Saya memang lulusan dari Universitas Bung Hatta, tapi bapak atau ibu tahu nggak kalau yang mendedikasikan diri saya itu apa? Bung Hatta. Nah, saya dengan itu akhirnya saya menjual diri saya dengan menjelaskan bukan dari sisi pendidikan saya, karena pendidikan bahasa Inggris itu sendiri untuk sisi pekerjaan sebenarnya larinya ke keguruan. Nah, saya pernah bekerja di bidang pendidikan sendiri, yaitu di ITS, Padang, dan juga saya pernah mengajar di Wall Street, dan pernah mengajar kontak di PGRI 1. Tapi menurut saya that's enough for me. Akhirnya saya mencoba beralih ke pekerjaan lain, dan akhirnya fight-nya di sana gitu. Yang saya perlihatkan, yang saya jual adalah skill saya. Nah, pertanyaannya adalah dari mana saya mendapatkan skill tersebut? Pertanyaannya adalah bagaimana saya mendapatkan skill tersebut. Nah, skill set itu sendiri itu nanti kawan-kawan atau adik-adik bisa dapatkan. Salah satunya, basicnya adalah dari ikut organisasi. Nah, saya akan menjelaskan kenapa organisasi itu memberikan pantauan skill tersebut. Pertama, kita akan bicara tentang personal skill. Kita akan yang kawan-kawan akan dapatkan itu adalah skill-skill yang sebenarnya tidak diajarkan di beberapa bahkan di pendidikan resmi pun termasuk adalah skill yang tidak diajarkan. Kita boleh kasih contoh seperti skill presentasi atau skill lobbying lah, melobi orang atau menegosiasikan sesuatu. Nah, skill negosiasi itu memang sebenarnya bisa didapatkan di jalanan atau kalian biasa berkehidupan di sebagai pedagang atau segala macam. Jadi kalian sudah tahu alur pembicaraannya arah kemana, orang ini sudah akan look atau mereka bahkan look down on yourself gitu. Nah, skill negosiasi ini di dalam organisasi itu akan kalian dapatkan dengan sendirinya, karena kalian akan learning by doing di sana. Nah, salah satu contohnya nanti misalnya, let's say, seperti kegiatan kita hari ini. Saya dan Alfi itu berbicara cukup panjang di beberapa kesempatan. Kita sering chatting, kita sering DM-an di Instagram, dan segala macam. Akhirnya Alfi kemarin kontak saya, menyatakan bahwasanya, Bang Wido boleh nggak gini-gini ikut kegiatan kita, karena Alfi mau juga memberikan materi supaya tertarik dengan organisasi. Akhirnya saya bilang, oh, that's fine, tapi karena kondisi sekarang saya tidak bisa langsung karena I'm infected, kondisi saya lebih positif dan memang tidak bisa untuk pulang Padang. Dan akhirnya, dia bilang, oke, ini ketua bang, oke, that's fine, amin.
saya langsung oke waktu itu karena memang saya belum pulang ke Padang itu sudah masuk ke tahun kedua sekarang. Memang biasanya rajin pulang cuma karena kondisi dan pekerjaan juga. Nah akhirnya saya setuju dengan itu. Dan di situ pun terlihat Alfi memberitahu saya apa-apa yang harus dikerjakan, apa-apa yang harus saya sampaikan ke jeli-jeli saya. Dia menceritakan bagaimana kondisinya sekarang gitu. Akhirnya kita banyak diskusi tentang itu dan itu yang membuat saya tertarik gitu. Karena memang secara naturally saya memang born from organization. Jadi akhirnya karena ketertarikan itu kita punya vision yang sama, akhirnya saya setuju dengan ide Alfi dan saya ikut. Dan akhirnya kita ketemu di. Nah, jadi skill negosiasi itu kalau misalnya nanti kawan-kawan masuk ke dunia kerja, skill negosiasi itu dari awal pekerjaan sendiri sampai kalian menjalankan pekerjaannya itu sangat dibutuhkan. Gitu. Sebagai contoh, mulai dari misalnya negosiasi gaji dan segala macam. Kalau di beberapa daerah mungkin atau di beberapa bidang pekerjaan mungkin gajinya atau ada salary-nya sudah fix, jadi fix salary kalian tidak bisa negosiasi. Tapi di beberapa bidang gaji kalian itu bisa kalian negosiasikan. Nah, bagaimana cara kalian menegosiasikan itu? Kalian belajarlah dari organisasi. Kalian di sini kan akan di organisasi sendiri akan belajar bagaimana mulai dari nego uang, mulai dari nego bagaimana biaya turun dan segala macam. Kalian akan nego pembicara dan segala macam kalau kalian membuat event gitu. Atau kalian akan menegosiasi pengisi acara ketika kalian akan membuat event. Nah, skill itu nanti akan kalian dapatkan dari ini sendiri, dari organisasi sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang paling penting adalah leadership. Statement yang bagus adalah salah satu senior saya itu sudah mengatakan bahwa tidak semua orang itu mampu berdiri di depan umum dan menyampaikan opininya. Itu bukan banderis ya, itu bukan halangan kalian ya, tapi kenyataannya seperti itu. Tidak semua orang mampu dan bisa menyampaikan opininya di depan umum maupun di depan banyak orang. Kadang di depan 5 orang pun kalian belum tentu bisa bicara dengan lancar gitu. Nah, di organisasi itu kalian diajarkan untuk bisa melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, kalian diajarkan untuk bagaimana bisa memimpin rapat atau secara theoretically kalian kan pasti ada yang beberapa kali pernah ikut sidang. Di sidang kalian di persidangan pasti kalian melihat bagaimana orang-orang yang berani tampil di depan, menyampaikan opininya, menyampaikan data dan segala macam gitu. Nah, di organisasi kalian diajarkan itu. Jadi belajarlah banyak hal, belajar rajin-rajinlah gitu untuk mencoba, minimal kalian berani mencoba dulu. Karena kalau misalnya kalian tidak berani mencoba itu, kalian sampai ke depan itu akan membuat boundaries kalian sendiri gitu. Kalian akan stucknya di sana karena memang tidak semua orang itu merasa percaya diri dengan itu. Dengan tampil di depan itu memang sebenarnya untuk langkah awalnya sangat susah, tapi udah saja akan menjadikan kalian ke sana gitu. Nah, itu benefit yang kedua. Karena kenyataannya adalah memang pada di dunia pekerjaan, karena saya sekarang dia berada di dalam dunia kerja ya. Jadi kenyataannya di dalam dunia pekerjaan sendiri, memang saya mengakui bahkan teman-teman yang dari lulusan kampus yang luar biasa yang kita tahu itu, yang dulu mungkin kalian pernah tes tapi tidak lolos, itu memang sangat susah mereka untuk bisa bahkan mau untuk tampil gitu. Bahkan tapi kenyataannya di beberapa bidang pekerjaan lain seperti itu dibutuhkan. Bahkan untuk jadi guru sekalipun kalian dilatih untuk bisa tampil di depan gitu. Jadi sebenarnya hampir semua bidang pekerjaan itu membutuhkan leadership dan karir seperti itu, dan bagaimana kalian bisa tampil, bagaimana kalian bisa ngulik pembicaraan kalian dengan orang lain dan segala macam. Nah, itu penting, dan di organisasi itu kalian untuk yang baru-baru mungkin yang akan bergabung, saya sarankan mulai aktiflah untuk biasa tampil di depan. Karena itu penting buat kalian. Karena pentingnya bukan untuk sekarang aja gitu, tapi ketika kalian nanti sudah ada mikrovisi dan segala macam, kalian akan mengajar, kalian akan PL dan segala macam, itu akan terpakai ilmunya. Gitu. Kalau orang lain yang tidak ikut organisasi, kalau kita bandingkan, mungkin mereka cuma akan belajar di mikrovisi di depan, tapi untuk orang-orang yang sudah biasa berorganisasi,
Nah, mereka akan dengan santai gitu, akan dengan sangat santai untuk tampil di depan dan berbicara apapun gitu. Meskipun kadang materi yang kalian bawakan juga nggak bersama, tapi dengan keberanian kalian, dengan leadership kalian yang bagus, bisa mengelit penonton, bisa mengarahkan kemana arah pembicaraan kalian, nah itu sudah jadi poin plus sebenarnya. Tapi untuk konten, nah, itu bisa kalian asah lah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, benefit kalian untuk di organisasi itu adalah kalian mengerti bagaimana administrasi. Saya tadi malam apa kemarin gitu, saya protes ke ketua Hima, mulai dari nama saya salah. Yang kedua, itu kemarin gara-gara surat menyurat, ketua Hima menyampaikan surat dalam bentuk Word ke saya. Dalam era digital mungkin surat-surat seperti itu sangat wajar ya, kita dikirim surat, ya email dan segala macam gitu dalam bentuk digital digital konten gitu. Nah, tapi secara administrasi kalau menurut saya itu salah. Karena kalau secara digital sendiri seperti itu di zaman sekarang kita connect dengan yang kondisi sekarang ya, karena kondisi pandemi dan segala macam. Secara digital, semua surat menyurat itu bentuknya harus PDF. Karena kalau kalian kirimkan Word, itu nanti bentuk itu suratnya bisa diedit. Worst case-nya adalah kalau nanti kita bicara tentang money, kita bicara tentang uang. Surat menyurat kalau sudah bicara tentang uang, itu harus hati-hati. Nah, kemarin Ketua Hima mengirimkan saya konteks surat seperti itu. Untungnya ini adalah kita untuk kita. Tapi kalau sudah pembiasaan di organisasi, seharusnya kalian itu sudah paham. Jadi silakan kalau di organisasi nanti kalian harusnya bisa paham level-level sampai sana ya, di mana posisi tanda tangan, segala macam, dari sisi surat menyurat, pengarsipan surat, pembuatan nomor surat dan segala macam. Nah, itu harus benar-benar dipelajari karena tidak semua orang punya skill tersebut dan tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa masuk organisasi. Nah, saya berikan contoh lain. Prestasi saya yang juara se-Universitas Muhammad, bahkan saya sampai di best ticket Sumatera Island waktu itu terakhir, yang benar-benar wah yang menurut saya ya, karena saya tanpa bagai itu karena selain saya berani tampil di depan, yang kedua adalah karena organisasi juga. Jadi saya throwback 2008 saya ikut regional nasional di Bogor. Saya kenal dengan namanya Fasli Eka Putra. Dia ketika 2008 adalah kontestan peserta regional nasional 2008 dari Kabupaten Batu Sangkar ya, dari kota Batu Sangkar. Nah, ketika saat itu saya kenal dengan dia, dengan Bang Fasli ini 2008. Ternyata pas saya masuk Bung Hatta 2010, dia adalah penyelesaian kampus. Waktu itu posisinya adalah DPNU, Dewan itu kepanjangannya sih. Jadi posisinya di DPNU, dan setelah itu tahun berikutnya dia menjadi presiden BEM. Kalau kalian nyari ada kalan mungkin bisa tanya Pak dia adalah presiden BEM tahun 2013 atau 2012 gitu. Nah, yang korelasinya adalah yang akhirnya mengajak saya untuk ikut lomba debate dan segala macam, mengarahkan saya, lu harus ikut lomba ini, adalah si Fasli Eka Putra tadi. Jadi dia bahkan sampai pekerjaan saya sekarang yang di Bank Mandiri, yang memberikan link saya untuk masuk ke dalam pekerjaan tersebut beliau. Jadi yang saya dapatkan intinya adalah dari organisasi ini kalian akan, bukan organisasi aja sih sebenarnya, dan perkuliahan itu yang kalian cari adalah dirinya sendiri. Jadi kalian mencari relasi untuk ke depan. Di organisasi, karena rate dari anak-anak organisasi ini jadi suksesnya tinggi, jadi rate itu rata-rata 50% ke atas, kalian bisa jadi selain tertutup jadi orang. Gitu. Jadi link-link itu yang kalian manfaatkan. Nah, ketika pas dia Putra jadi presiden BEM, saya akhirnya ditarik ke BEM, dan kita waktu itu bikin seminar nasional, saya sebagai ketua pelaksana, yang bahkan bidangnya tidak ada hubungan dengan saya sendiri. Jadi tidak ada hubungan dengan jurusan pendidikannya. Dan waktu itu kita buka seminar nasional tentang kewirausahaan. Gitu. Jadi link-link tersebutlah yang nanti akan berguna. Bahkan di beberapa pekerjaan pun, seperti sekarang saya juga mendirikan salah satu startup untuk EO, event organizer, dan klien pertama saya adalah anak Bung Hatta.
salah satu mantan menteri apa gitu di BEM universitas, dan akhirnya ketika dia merit yang dia meminta saya jadi infonya. Nah gitu, jadi dari organisasi sendiri mulai kalian belajar banyak hal, kalian juga membentuk banyak link, banyak relasi dan segala macam, dan itu nanti akan bahkan rezeki kalian akan bisa kalian dapatkan dari sana. Jadi kenapa? Jadi pertanyaannya adalah kenapa organisasi itu penting? Seperti tadi lah jawabannya. Sangat banyak sebenarnya benefit-benefit yang kalian bisa dapatkan. Terasa aja mungkin belum sekarang ya. Sekarang kalian mungkin cuma akan merasakan, oh sini pinter nih, bisa dong minta tolong tugas dan segala macam. Paling cuma itu. Tapi kalau ketika kalian sudah masuk ke dunia pekerjaan, kalian sudah bertemu dengan orang-orang profesional, justru relasi-relasi kalian dari organisasi itu banyak yang membantu kalian, atau bahkan mungkin kalian akan membantu mereka, misalnya dalam bidang pekerjaan atau misalnya dalam project dan segala macamnya. Jadi kira-kira seperti itu kalau untuk benefit yang saya dapatkan dari organisasi. Nah, uh, tapi secara garis besar ya, kalau kita boleh konklusi secara garis besar, kenapa saat ini orang-orang organisasi itu kebanyakan lebih ke skill setnya itu mereka lebih dibutuhkan, karena memang kalau kita lihat dari struktural perusahaan, secara teknis struktural perusahaan itu sendiri adalah bentuk dari organisasi. Jadi kalau kalian di dalam organisasi kampus saja kalian sudah tahu basicnya, ke depan kalian akan lebih santai menghadapi struktural yang begini seperti itu. Jadi karena di organisasi kalian sudah akan belajar ini ketua hima, ini kepala divisi, ini ketua divisi ini ketua divisi ini, kalian belajar itu. Di dalam perusahaan nanti juga hal yang sama akan berlaku. Nah, jadi itu saya rasa mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan saya izin booking atau Oppo. Boleh mungkin ada pertanyaan? Ada ngopi ya? Mbak, pertanyaannya kita keep dulu karena bakal ada sesi tanya jawab. Nah, nanti di situ Abang bisa question answer sebanyak-banyaknya gitu Bang. Jadi tapi kalau dari saya satu pertanyaan yang bagus nanti akan saya izin ngopi atau terserah. Oke, berarti moderator juga boleh nanya nanti Pak? Moderator jangan, panitia jangan. Oke, saya rasa itu cukup. Kalau materi dari saya mungkin nanti bisa kita jawab, kita menjelaskan lagi juga. Terima kasih, saya kembalikan moderator. Terima kasih Bang Theo. Nah, jadi ada beberapa kata yang moderator kutip nih dari Bang Wido sendiri. Nah, jadi ada loh positifnya menjual diri itu. Nah, menjual diri kan kebanyakan ini negatif nih, tapi tadi Bang Wido bilang menjual diri ada positifnya, yakni jangan bahas pendidikan, tapi jualah diri kamu sebagai skillnya. Gimana sih dapetin skill itu? Ya di organisasi. Terima kasih ya Bang Theo, materinya sangat bagus dan bermanfaat. Boleh dong minta tepuk tangannya dulu buat Bang Theo kita. Makasih ya. Yo itu my state name ya, itu bukan dipakai untuk formal. I'm sorry. Okay, yeah, that's fine. Nah, setelah kita berbincang-bincang dengan Bang Wido tadi tentang benefit dan pengalaman selama berlembaga di kampus, selanjutnya kita akan masuk ke pemateri kita yang selanjutnya, yakni nggak kalah kece dari Bang Wido, tapi ini mungkin teman-teman kenal karena beliau adalah Ketua HMMPS Tim 2018 dan juga seorang aktivis kampus di UKM Kesenian. Halo Kak Cinta Muklis. Oke, halo semuanya. halo Kak. Halo Wido. Untuk kali ini baru face to face ya Bang, biasanya cuma lewat chatan doang. Iya. Oke semua, adik-adik semuanya apa kabar? Sehat? Baik Kak, sehat Kak. Ya wajahnya bahagia banget ya Bang Theo. Oke, mungkin di sini Sinta belum punya sebegitu banyak pengalaman
tentang organisasi di kampus ini. Nggak seperti Bang Wido yang tadi udah memberikan informasi-informasi juga, men-share juga ke kita tentang pengalaman beliau di kampus. Nah, di sini Sinta pribadi mau ngambil temanya itu kenapa sih kita harus bangga menjadi seorang aktivis gitu. Mungkin teman-teman semua udah sering mengenal apa itu kata aktivis, sering mendengar aktivis kampus. Mungkin ada juga beberapa orang yang nggak kenal itu apa aktivis. Ya. Nah, mungkin dari beberapa kawan-kawan semua, mungkin khususnya buat adik-adik yang baru masuk kuliah, yang baru jadi mahasiswa, ya kan? Nah, kita jadi aktivis itu mungkin pikirannya sesuatu hal yang IPK-nya jelek, cuma sibuk buat rapat, cuman sibuk sama sosial, nggak ingat sama kuliah. Mungkin teman-teman semua mungkin pada mikirnya kayak gitu. Tapi itu semua itu pemikiran yang salah banget. Itu salah banget. Karena kita kalau jadi aktivis itu, yang teman-teman semua sebelumnya itu perilakunya, kegiatannya kuliah, nongkrong pulang, nongkrong lagi, kuliah lagi, itu bakalan berubah drastis malahan. Kawan-kawan bakalan nambah kegiatan itu diskusinya nggak hanya tentang perkuliahan, kawan-kawan bisa berdiskusi tentang sosial, masyarakatan, tentang politik mungkin, dan yang lainnya. Nah, itu salah satu benefit juga untuk kawan-kawan bisa jadi seorang aktivis. Nah, jika kawan-kawan pengen untuk jadi perubahan itu, kan itu untuk berubah ya, dari sebuah kebiasaan yang awalnya kuliah pulang menjadi kuliah rapat atau diskusi, atau nongkrong juga sama teman-teman yang membahasnya itu lebih berwawasan lagi, yang lebih penting lagi, itu kawan-kawan punya wadahnya. Nah, wadahnya itu organisasi. Nah, organisasi kita di kampus itu, khususnya di prodi kita sendiri, itu ada namanya HMMPS. Mungkin kawan-kawan udah tahu, sebelumnya juga udah diperkenalkan. Nah, itu salah satu langkah untuk teman-teman bisa melakukan perubahan di dirinya masing-masing. Karena kita seorang mahasiswa itu sebagai perpanjangan lidah dari rakyat untuk kedepannya. Nah, mungkin langsung aja ya, kenapa sih kita itu harus bangga jadi seorang aktivis kampus? Ya. Nah, mungkin di sini yang pertama itu kawan-kawan bakalan punya banyak teman, banyak relasi. Gak hanya di jurusannya aja, gak hanya teman-teman kelasnya aja yang 30 orang, gak hanya itu. Tapi teman-teman bakalan punya teman dari berbagai jurusan di kampus kita, ataupun dari berbagai kampus di luar sana. Kawan nanti punya banyak relasi dari kampus, dari jurusan yang lain, ataupun dari perusahaan-perusahaan yang lain. Itu nanti kawan juga bisa dapat relasi dari hal itu. Nah, terus juga, mungkin kawan di sini banyak yang jomblo kali ya. Nah, buat kawan yang jomblo nggak usah sedih, karena kalau kita di organisasi ini, kita bakalan sibuk yang namanya rapat, yang namanya dengan teman-teman, yang namanya dengan rekan-rekan kerja kita di organisasi. Dan hal-hal itu ya nggak mungkin juga ya kan, bakalan mikirin kita, aduh aku jomblo, nggak bakal mikir ke sana. Atau bahkan bisa jadi aja nih, bahkan ada tumbuh benih-benih cinta gitu. Seperti bukan nggak ada yang di sini, nggak ada, cuma mungkin ada senior gitu ya, ada yang lain gitu. Cuman itu bukan hal yang perlu kawan-kawan ambil kalau mau masuk di organisasi. Kawan-kawan ambil itu teman-temannya, relasinya itu bakalan banyak gitu. Terus juga kalau kawan-kawan jadi seorang aktivis, otomatis pembicaraan kawan-kawan itu gak hanya pembicaraan yang bukan gak guna sih, cuma maksudnya itu bukan hanya pembicaraan yang gak terlalu penting gitu. Nanti bakalan banyak pembicaraan-pembicaraan yang lebih dalam lagi, misalkan sebuah permasalahan seperti yang sebelumnya mungkin Maman pernah tahu tentang permasalahan Omnibus Law kemarin. Mungkin Maman itu kalau jadi aktivis bakalan dapet tuh apa yang lagi dibahas sama teman-teman aktivis di luar sana. Nah, terus juga ya, kawan-kawan nanti bakalan berpikir waktu yang 24 jam sehari itu bakalan kurang banget. Mungkin sekarang itu 24 jam lama banget ya. Aduh, baru bangun jam 8 pagi. Duh, masih jam 9 nih. Duh, masih jam 10 nih. Mungkin kawan-kawan mikirnya kayak gitu. Tapi kalau kawan-kawan jadi aktivis, waktu itu bakalan berjalan dengan cepat. Karena kawan-kawan selalu berpikir gimana caranya nambah wawasan lagi.
gimana caranya kawan-kawan itu memikirkan hal-hal yang penting lagi. Makanya kawan-kawan kadang-kadang kekurangan waktu untuk berpikir tentang waktu 24 jam itu bakalan dikurang seperti itu. Nah, mungkin tadi juga udah dijelaskan juga sama Bang Wijo sebelumnya, itu yang paling penting banget kalau kawan-kawan masuk jadi organisasi, jadi seorang aktivis, kawan-kawan gak akan canggung lagi di dunia kerja. Kenapa? Karena kawan-kawan selama menjadi aktivis, kawan-kawan sudah menjalankan sebuah tantangan-tantangan yang bakalan ada sedikit banyaknya di dunia kerja. Mohon maaf di sini sedikit berisik karena ada anak-anak kecil di luar sana. Maklum ya karena di kompleks perumahan. Nah begitu. Jadi pokoknya intinya kalau kawan-kawan ingin berubah, ingin melakukan perubahan, wadahnya itu kita udah punya, ada HMPS. Kalau misalkan rasanya di HMPS masih belum cukup, bisa kawan-kawan cari relasi keluar. Kawan-kawan bisa berdiskusi sama kawan-kawan Hima yang lain, ataupun sama kawan-kawan UKM, ataupun kawan-kawan BEM. Nah, disitu nanti kawan-kawan bakalan banyak tuh dapat pertemuan di situ. Mungkin dari Sina sendiri mungkin itu aja kali ya yang Sina dapat jelasin gitu. Cuman yang paling penting jadi aktivis kampus itu suatu hal yang sangat penting banget, sangat perlu banget karena satu lagi mungkin kawan-kawan di sini banyak deh yang mikir kayak gini. Kalau jadi aktivis itu pasti bakalan terkenal deh gitu. Contohnya aja ya, kayak saya ya kan. Kawan-kawan nggak kenal ya kan sama saya gitu. Bener gak sih? Karena tadi udah dikenalin sama moderator kita gitu ya, sama Ika tadi. Kawan-kawan kenal. Nah, jadi orang aktivis itu bakalan dikenal. Kawan-kawan bakalan dikenal gak hanya di jurusan kawan-kawan, gak hanya di sekitaran dosen, tapi kawan-kawan bakalan dikenal sama teman-teman di kampus, daerah rektorat misalnya gitu. Kalau kawan ngurus apapun itu bakalan mudah, insya Allah lebih mudah. Misalnya kawan punya permasalahan apa di kampus, kawan perlu bertemu dengan WR2 misalkan, atau bertemu sama rektor misalkan. Nah, disitu kawan bisa aja sih gitu untuk meminta bantuannya langsung ke rektorat, ke bagian-bagian dosen perdosenan gitu. Bakalan lebih mudah karena di situ di organisasi juga public speaking kita juga diatur, juga diasah. Bagaimana kawan-kawan itu bisa lebih lebih bagus public speakingnya, lebih pede dalam ngobrol, dalam ngomong gitu. Nah, dan itu juga bakalan membangun ke pendidikan kita, ke perkuliahan kita juga dituntut untuk punya public speaking yang bagus. Menjadi seorang guru juga membutuhkan public speaking yang bagus. Nah, disinilah wadahnya kawan-kawan. Oke, kawan-kawan semua di sini, khususnya angkatan yang baru kali ya, yang tahun 2020, mungkin yuk bareng-bareng kita masuk ke organisasi kita di kampus, khususnya Hima sekarang ini. Kita bangun Hima kita, kita bangun lagi Hima kita sebagai himpunan masyarakat mahasiswa yang lebih baik lagi dari sekarang. Mungkin ini waktunya dari kawan-kawan semua gitu. Mungkin dari saya sendiri mungkin udah aja kali ya. Mungkin nanti bakalan lebih enak kalau ada tanya jawab. Mungkin karena kalau ngasih informasi itu kurang enak gitu kalau nggak ada pertanyaan gitu ya. Mungkin saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ika mau tahu nih Kak, kan ada nih beberapa dari junior kita tuh nanya, Kak, kalau misalkan aku ikut Hima nih Kak, aku mau juga ikut UKM itu gimana Kak, ini segala macam, boleh nggak Kak dijelasin dulu dikit gitu nah? Oke, gini kawan-kawan, misalnya kawan mau masuk Hima, terus kawan-kawan juga pengen nih di UKM. Nah, Hima, BEM, atau Hima, BEM, BPM sama UKM itu sebenarnya berbeda. Walaupun secara garis besar itu sama. Tapi Hima, BEM, DPM itu lebih bergerak ke bidang akademisnya lah. Me too bro, I'm smoking. Tapi kalau UKM itu lebih ke minatnya. Misalkan contoh UKM kesenian, itu lebih bahasnya tentang kesenian aja gitu. Atau kayak ASR itu kawan bakalan bahas tentang ASR aja, tentang kesehatan aja gitu. Ini berbeda. Nah, misalkan kawan-kawan mau masuk ke Hima, terus kawan-kawan pengen masuk juga jadi anggota UKM, itu bisa. Asalkan gini, kalau di Hima kawan-kawan itu udah masuk sebagai kepengurusan, udah masuk ke dalam
struktur kepengurusan dan hima. Sedangkan kalau di UKM, kawan-kawan itu menjadi seorang anggotanya itu seumur hidup gitu. Dan kawan-kawan nggak harus juga jadi kepengurusan di UKM. Jadi itu boleh, asalkan tidak sama dengan kata-katanya tidak boleh rangkap jabatan. Misalkan di hima jadi ketua nih, di UKM ambil pula ketua, itu nggak boleh. Kita nggak boleh rangkap jabatan juga. Gitu. Tapi kalau hanya sebagai anggota di UKM, nggak apa-apa. Kawan-kawan masuk ke hima dan jadi anggota saja di UKM itu boleh. Gitu. Tergantung kawan bisa atau tidaknya dalam membagi waktu. Terus. Oh ya nih Kak, Alfi juga ini nih. Alfi penasaran sih. Kan kakak kan sering mengisi acara menjadi MC, ya kan? Terutama nih yang paling keren menurut Alfi yaitu MC di acara wisuda. Nah, ada nggak korelasi kakak ikut jadi aktivis di UKM juga, di HMPS juga. Nah, gimana sih caranya kakak untuk bisa nyampai ke level itu jadi MC di wisuda kampus gitu? Oke. Nah, jadi mungkin sesuai dengan yang tadi Sinta udah jelasin juga. Kawan-kawan kalau misalkan udah gabung ke aktivis, kawan bakal punya banyak relasi. Sampai ke bagian rektorat pun bakal kawan punya relasi. Nah, kenapa Sinta bisa jadi MC wisuda? Karena adanya relasi. Dan sebelumnya juga diasah. Sebelum masuk hima itu Sinta ngasah kebiasaan MC juga, public speakingnya itu di UKM dan dibawa biasa juga di hima. Nah, akhirnya dikenal sama bagian birokrat kampus dan diajak untuk jadi MC wisuda gitu. Intinya itu kawan-kawan apa yang kawan-kawan suka itu kawan-kawan asah terus. Untuk wadahnya itu udah ada loh sini. Kita udah ada wadahnya. Jadi tergantung dari kawan-kawan keinginannya gimana. Pengen jadi MC wisuda gitu. Kawan-kawan cari celahnya kemana, rasanya kemana yang bisa gitu. Misalkan mau jadi, contohnya Alfi nih, mungkin Alfi mau jadi ketua. Sebenarnya kalau Alfi ini pasti juga kayak nyari relasi juga kan sama teman-teman yang lain buat masuk juga gabung ke kepengurusannya dia gitu untuk membantu Alfi di kepengurusan hima gitu. Apa intinya relasi sih kalau untuk itu. Saya kembalikan Ika. Terima kasih Kak Sinta. Nah, tadi Kak Sinta udah bilang ya teman-teman, jadi bagi teman-teman yang jomblo itu kalau misalkan ikut organisasi dunianya tuh udah berwarna gitu, nggak perlu lagi pacar karena tiap hari berpikir, tiap hari wawasannya luas, lebihan kayak gitu. Jadi jodoh itu udah ada yang ngatur, jadi nggak usah ragu, ikut aja organisasi, insya Allah dapat jodoh ya Allah gitu kali. Nah, jadi Tapi itu real sih yang dibilang Ika. Alfi dulu ya gimana Bang Wido, itu real kan Bang? Atau pernah terjadi sama Bang? What the fuck? Tapi bener ya kan? Iya, emang bener. Satu benefit untuk diri sendiri gitu. Kak Sinta nih proof-nya. Ya kan Kak? Ya minimal bisa show off lah. Ketika lu lagi punya acara, lu punya event, lu bisa show off lah, bisa tampilin diri. Oh, gue gini loh gitu. Yang lain jadi pasti melihat. Gitu. Dan orang yang lagi lo gadget tuh lihat. Gitu. Gini nih gitu ya. Itu bisa jadi satu nilai tambah. Ya kayak gue bilang tadi, ngejual sesuatu itu memang harus dijual dalam tanda kutip ya, ngejual diri itu memang memperlihatkan siapa kita. Bahkan itu sampai ya istilahnya lu cari perhatian orang tapi dengan cara itu keren sih. Ya salah satu resultnya adalah dengan tadi gitu, lu dapat itu dari sana. That's good. Ya, betul. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan berbicara tentang birokrasi kampus dan job desk kelembagaan di FKIP. Nah, materi ini akan disampaikan oleh mantan sekretarisnya BEM FKIP. Ini pemateri Esa Bung Hatta memang nggak main-main loh, serius. Sampai BEM yang nggak walaupun namanya Fansa UIT Esa, kita juga ngundang-ngundang yang di luar Esa gitu, keren banget ya kan. Nah, jadi kita boleh panggil dulu. Hai Kak Martina Mega Fitri.
Halo. Halo Kak, udah lama nggak jumpa nih. Halo. Izin Bang, Ya, lanjut, gas. udah bisa dimulai nih, Kak. Lanjut Kak, bisa Kak? Ya, bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat adik-adik, abang dan kawan-kawan semuanya. Izin Bang Wido, izin Sinta. Eh, jadi hari ini Ega dipercaya untuk memberikan materi mengenai birokrasi kampus dan memberikan materi mengenai job desk kelembagaan. Nah, sebelum kita berbicara mengenai birokrasi yang lebih lanjut lagi, mungkin ada bagusnya kita bicara tentang birokrasi yang dasar dulu. Contohnya birokrasi dari mahasiswa ke lembaga. Nah, birokrasi sendiri berarti alur yang harus dijalani ketika menjalankan sesuatu. Nah, kalau kita berbicara mengenai alur birokrasi dari mahasiswa ke kemana namanya ini, ke lembaga, ada banyak hal yang bisa tercakup di dalamnya. Contoh, kita ada sedikit permasalahan di bidang akademis atau di bidang sarana prasarana, di bidang apa lagi contohnya di bidang keuangan misalnya. Nah, itu ada tempat harus kita lalui untuk melakukan pengaduan. Jadi nggak bisa tiba-tiba masyarakat ngomongnya langsung ke BEM atau masyarakat tiba-tiba ngomongnya ke DPR. Ada step-step yang harus dilalui di sana gitu. Nah, ketika ada sedikit permasalahan di bawah di masyarakat, hal yang perlu untuk dilihat adalah kemana kita tuju dulu untuk menyampaikan aspirasi kita nih gitu. Kalau di tingkat masyarakat di bawah di himpunan, tujuan pertamanya itu adalah ngadu ke ketua himpunannya dulu. Misalnya ada nih teman-teman dari tim yang bermasalah di KRS misalnya. Nah, ngadunya itu ke ininya dulu, salah satunya misalnya komtingnya ngomong ke ketua himpunannya bahwasanya ada masalah misalnya di KRS dan sebagainya atau di pembayaran uang kuliah kayak gitu. Nanti ngadu ke ketua himpunan. Nah, ketua himpunan ini ngadunya bukan ke BEM dulu, tapi ke DPM dulu ngadunya. Nah, habis itu nanti DPM barulah mengadakan semacam sidang, baru ngomong sama BEM. Nanti BEM-nya eksekusi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi mengenai kayak himpunan, BEM dan sebagainya, mungkin lebih baik kita tahu dulu apa itu himpunan masyarakat mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris, contohnya kalau di PIK. Terus Badan Eksekutif Masyarakat Mahasiswa Fakultas Hiburan dan Ilmu Pendidikan, terus Dewan Perwakilan Masyarakat Mahasiswa Fakultas Hiburan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kalau lembaga di tingkat jurusan itu ada HMPS. Nah, di FKIP sendiri kita sekarang punya 8 HMPS. Ada HMPS PGSD, PIM, terus ada HMMPS Temat, Video, PPKN, terus ada apa lagi ya? Indo, nah benar. Terus ada yang paling baru itu HMPS TJKR. Nah, kalau di tingkat fakultasnya itu ada BEM dan ada DPM. Nah, kalau seandainya teman-teman punya semacam apa namanya nih, permasalahan di jurusan, berarti ngadunya nanti ke himpunan dulu. Nah, tugas dari HMMPS itu sama kayak seperti biasanya, kayak saya bikin program, nah dia jalankan programnya. Kemudian nanti ada pertanggungjawabannya, itu yang disebut dengan musyawarah masyarakat jurusan, gitu. Terus nanti si HMMPS ini bukan berarti dia lepas dari BEM, enggak. Apapun yang dilakukannya nanti harus ada koordinasi dulu sama BEM, ada berdiri-berdiri sendiri dulu. Setiap itu kegiatan
setiap itu acara dan sebagainya dia harus koordinasikan dulu dengan BEM. Apa? Karena BEM yang tertinggi di bidang eksekutif di fakultas. Nah, jadi bisa kayak gini nih. Acara sekarang ini ada fun kayak bahasa Inggris kayak gini susah. Fun talks gitu kan. Acara PIN sekarang nih. Berarti yang ketua himpunannya Alfi koordinasi sama ketua BEM. Harusnya BEM memberikan misalnya kata sambutan atau apa gitu. Kemudian nanti setelah dikoordinasikan baru jalan acaranya kayak gitu. Terus kalau udah selesai nanti di HMJ ada tingkatnya, di fakultas ada BEM, yaitu Badan Eksekutif Masyarakat Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Nah, BEM itu tugasnya sama di bidang eksekutif juga, cuman cakupannya lebih luas lagi. Cakupannya adalah fakultas. Nah, kemudian ada di BEM ini ada beberapa bagian. Contohnya kalau yang anggota inti itu kan yang kita tahu ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, bendahara, terus sama bidang-bidang divisi yang emang diperlukan oleh ketuanya. Nah, di DPM juga seperti itu. Di DPM itu punya 3 komisi namanya. Ada komisi legislasi, ada komisi eksekutif, ada komisi budgeting, ada komisi satu lagi controlling, atau bidang pengawasan. Nah, dari yang kita tahu DPM berarti dia Dewan Perwakilan kan. Nah, dia bergerak di bidang legislatif. Nah, komisi 1 di bidang legislasi ini tugasnya adalah membuat peraturan semuanya. Pokoknya kayak misalnya nanti di fakultas ada ADRT. ADRT itu aturan dasar dan aturan rumah tangga. Di situ semua peraturan kita dalam berorganisasi di fakultas diatur di sana. Nanti itu yang merumuskannya adalah dari komisi 1, komisi legislasi di DPM. Nah, kemudian ada komisi 2 budgeting. Nah, komisi 2 ini tugasnya datang menghimpun semua dana lembaga yang akan dipakai selama 1 periode. Nah, jadi tugasnya budgeting itu nanti ketika semua himpunan itu berada di semua lembaga di fakultas lah, maksud Bapak, berada di yang namanya periode baru, atau kalau bahasa awalnya itu uang baru lah di Januari. Nah, nanti diadakan rapat sama DPM, di mana nanti dari himpunan ngumpul LK-nya atau daftar prokernya ke BEM. Nah, BEM nanti himpun. BEM juga memberikan daftar prokernya, kemudian diserahkan kepada DPM. Nah, berapa uang yang terpakai itu ditotalin, nanti dibagi. Nah, dibaginya itu dari uang lembaga yang ada di fakultas kita. Nah, itu tugasnya budgeting. Jadi nanti sekali setengah periode di komisi budgeting ini dia kayak menghimpun berapa dana pakai, berapa dana sisa. Itu kerjanya budgeting. Terus ada komisi 3 bagian pengawasan atau controlling. Iya, Bang. Nah, di komisi 3 ini bukan hanya mengawasi kegiatan yang ada di fakultas ya, dia juga ngawasin kegiatan yang terjadi di kepengurusan dia sendiri, bisa di DPM. Nah, kemudian kalau misalnya ada permasalahan nantinya ke sini, komisi 3 ini gitu. Contoh, teman-teman merasa kayak terberat dengan uang kuliah kayak gitu. Nah, dari masyarakat himpunan adunya ke ketua himpunannya dulu. Nah, nanti semua ketua himpunan kalau misalnya merasakan keresahan yang sama, ngadunya ke DPM komisi bagian 3 ini. Nah, kemudian setelah ditampung semuanya oleh komisi bagian 3, barulah nanti komisi bagian 3 ngadu ke ketuanya. Nah, ketua DPM mengadakan rapat dengan BEM nantinya, menyampaikan bahwasanya ini loh ada keresahan di masyarakat kita. Nah, rapat ini disebut rapat koordinasi BEM DPM biasanya. Nah, itu alurnya. Kemudian dari situ barulah didapat semacam solusi atau apa yang akan dilakukan nantinya. Nah, si BEM yang eksekusi, BEM ini dia eksekutor. Jadi dia bukan yang terjadi sekarang ini kan
kayak misalnya ada orang apa-apa ngadu ke BEM gitu. Nah itu salah sebenarnya, harusnya ke Komisi Bagian 3 dia ngadunya ke DPM kayak gitu. Nah nanti baru BEM yang eksekusi apa yang didapat kayak gitu. Nah setelah itu apa lagi ya? Nah kalau misalnya udah selesai permasalahan dan selesai dapat solusi dari permasalahan tersebut, nah baru nanti BEM yang mengkoordinasikan berkoordinasi dengan Mas Cyber, kata dia yang mengumpulkan orangnya kayak gitu. Nah dia yang mengumpulkan orangnya, kok bisanya apa? Dia yang ini yang memfasilitasi untuk bertemu dengan dekanat misalnya, atau tingkat yang lebih jauhnya misalnya kok ada ke rektorat, berarti ke rektorat difasilitasi, dan itu panjang pula alurnya lagi, ada pula melibatkan demo di dalamnya. Oh ya, kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya langsung aja nanti gitu. Soalnya kakak tak pula maksud untuk menggurui, kakak sama-sama belajar. Jadi sekarang kita sharing-sharing aja lah ya. Iya Kak. Kemudian tugas dan wewenangnya lah kakak bacain nanti, tugas dan wewenangnya dari DPM sama BEM. Nah di DPM dulu, DPM adalah lembaga legislasi tertinggi di tingkat fakultas gitu. Tugasnya dari DPM itu yang pertama tadi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah kemudian mengawasi kinerjanya BEM. Jadi BEM itu kerja diawasi oleh si DPM ini nanti. Kemudian tugas untuk melakukan tugas untuk melakukan musyawarah masyarakat fakultas atau yang biasa kita sebut dengan MMF itu tugasnya DPM juga. Nah kemudian melaksanakan sidang-sidang komisi. Nah sidang komisi itu kayak yang tadi, berarti kalau misalnya ada aturan berarti nanti sidang komisi 1. Kalau membahas mengenai penggunaan dana lembaga berarti nanti ada sidang komisi 2-nya. Terus kalau misalnya ada permasalahan dan sebagainya nanti ada sidang komisi 3 di bidang controlling tersebut. Nah kemudian kalau terjadi misalnya ada suatu permasalahan yang urgent sekali di badan BEM atau di fakultas, berhak nanti mengadakan sidang istimewa atau sidang tinggi ibarat katanya, dan itu pun nggak bisa sembarang kasus tuh. Contohnya kalau misalnya si ketua BEM-nya meninggal dunia misalnya, atau si ketua BEM-nya itu terjerat kasus berat misalnya, itu berhak diadakan sidang istimewa. Cuman memang harus jelas dulu emang urgent sekali halnya. Kemudian biasanya kalau mau gabung di DPM itu ada syaratnya, contohnya kayak di peraturan rektor tahun yang terbaru itu tahun 2020 itu IP-nya 3 kalau kakak nggak salah, dan udah bisa dari semester 3 kalau nggak salah. Kemudian sampai di semester 7 kalau nggak salah paling tuanya. Nah setelah itu kalau udah masuk berarti nanti ditentukan sama ketuanya, atau kalau bisa yang mau jadi ketua langsung it's okay kalau dirasa bisa. Nah untuk apa namanya nih, untuk masa kepengurusan itu biasanya tergantung dari SK. Nah biasanya dan masanya itu biasanya 1 tahun, misalnya di SK-nya keluar bulan Januari, ya habisnya di bulan Januari tahun selanjutnya. Nah, setahun biasanya. Nah, masa kepengurusan itu dikatakan habis kalau misalnya yang bersangkutan itu meninggal dunia. Jadi kalau misalnya meninggal dunia baru habis gitu. Belum masanya habis, cuma dia udah meninggal berarti habis gitu. Atau menyelesaikan studinya, atau dicabut keanggotaannya. Nah, untuk itu dia bikin perkara, terus sehingga dilayangkan SP1, SP2, baru SP3, baru dinyatakan keluar, dia berarti udah habis masanya pada saat itu gitu. Kemudian dia BSS itu berhenti studi sementara, kemudian habis masa bakti. Nah habis masa bakti itu yang dibilang kalau udah habis masa SK-nya, udah demisioner dia atau udah
dilakukan musyawarah masyarakat fakultas ataupun jurusan. Nah, isi di sana. Kemudian BEM lagi. Nah, kalau BEM ini dia lebih ke eksekutor dia. Nah, tugasnya dari si BEM ini yang jelas kalau eksekutor pasti dia punya yang namanya program kerja. Nah, kalau program kerja tugasnya pasti dijalankan kan. Itu tugasnya BEM yang pertama tuh menjalankan program kerja yang telah dibentuknya. Kemudian setelah program kerja dijalankan selama 1 tahun kepengurusan, ada nanti yang namanya laporan pertanggungjawaban. Nah, itu di MMF dilakukannya. Kemudian mengkoordinasikan segala bentuk ekstrakurikuler yang ada di tingkat fakultas. Kemudian melaksanakan rapat kepengurusan. Nah, rapat kepengurusan ini seperti biasa lah gitu. Kalau misalnya mau bikin poster, nanti ada rapatnya terlebih dahulu atau rapat koordinasi mengenai suatu masalah dengan himpunan misalnya, atau mencocokkan jadwal pergerakan mencocokkan jadwal acara misalnya kayak gitu. Terus wewenangnya itu mewakili masyarakat fakultas di tingkat internal ataupun eksternal. Nah, contohnya itu kalau misalnya ada rapat nih yang diadakan oleh BEM universitas. Nah, nanti si BEM inilah yang mewakili suara dari masyarakat di bawah. Sebelum itu kan pasti ada dulu rapat dulu dengan himpunan, ditanyain gimana suara dari bawah, suara dari masyarakat, dihimpun semuanya baru dibawa ke atas. Atau nanti misalnya kayak kan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta itu tergabung di IMAKIPSI namanya, atau Ikatan Mahasiswa Fakultas Keguruan seluruh Indonesia. Nah, nanti kalau misalnya ada acara yang dilakukan oleh IMAKIPSI, nah BEM yang mewakili nanti kayak gitu. Terus menjalankan peraturan dan ketentuan lembaga yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di universitas. Kemudian mengadakan rapat koordinasi dengan HMJ tadi itu yang kakak bilang, atau HMMPS atau HMPS. Kemudian melakukan, kalau misalnya wewenang selanjutnya itu dia melakukan reshuffle. Reshuffle itu contohnya gini, misalnya di bagian bidang eksekutif di BEM ini ada beberapa anggotanya yang nggak aktif, kita bisa reshuffle keanggotaan di sana. Nah, untuk kepengurusannya sendiri pun sama. Batas awalnya itu dari semester 3 sampai ke semester 10. Nah, IP-nya pun sama. Untuk ketua biasanya itu diminta IP-nya 3. Kalau yang wakil 2,5 kalau apa. Terus syarat-syarat yang lainnya biasanya kayak surat rekomendasi dari himpunan. Terus ya kayak gitulah syaratnya biasanya kayak gitu. Kemudian masa kepengurusannya pun sama dengan yang kakak jelaskan tadi di DPM. Masa kepengurusannya biasanya 1 tahun, mulai dari awal keluar SK-nya sampai akhir keluar SK. Nah, di himpunan pun juga sama kayak gitu. Masa kepengurusannya juga 1 tahun juga. Gitu. Kapan misalnya PIN keluar, HMKS PIN keluar ininya, namanya SK-nya itu bulan Januari biasanya, ya biasanya juga. Jadi, ada laporan pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh ketua himpunan nanti. Sekarang Alfi kan, nah, tapi nanti apa aja kerjaannya selama 1 tahun ini, nanti dievaluasi di MMJ itu. Kayak. Nah, peserta dari MMJ itu nanti ada 2, ada peserta penuh sama peserta peninjau. Nah, peserta penuh ini biasanya dari masyarakat yang ditunjuk sebagai peserta penuh. Kalau peserta peninjau ini biasanya masyarakat biasa sama senior-senior. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ega, nanti kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Jadi untuk pertanyaan kita keep dulu. Oh gitu. Jadi ini masih dalam waktunya Kak Ega. Kak Ega sampai 14.30. Oh gitu, 2 menit lagi ya.
Dipercepat aja gimana? Soalnya rasa kakak udah cukup kakak jelaskan. Ya kak, nggak apa-apa. Nah ya udah, langsung aja ke sesi tanya jawab. Oke, tanya jawab lagi ya Ika. Ya Ika. Ya, sebelumnya Oke. terima kasih kepada Bang Wido, Kak Ega, dan Kak Sinta. Boleh minta tepuk tangannya ya dong untuk materi kita pada hari ini. Nah, tanya jawab, Ika mau buat 2 sesi, yaitu sesi pertama ada 3 pertanyaan dan sesi kedua ada 3 pertanyaan. Gimana sih Kak cara bertanya itu? Cara bertanyanya adalah harus on kamera, harus bilang Kak mau bertanya, nanti Ika yang milih. Bilang mau bertanya ke pemateri yang mana, sebutkan nama dan DP-nya. Oke, bisa dimulai untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, Ya, ada yang mau nanya nggak gitu? Ketiga pemateri ya. kita. Masa nggak ada yang mau nanya sebanyak itu materi-materi yang menarik gitu. Jangan sampai moderator pula yang nanya kan. Nggak ada yang mau GoPay sama OVO kali? Tiket Bang. Loh, dikasih GoPay sama OVO loh, transfer langsung nih sama senior kita. Boleh dong Bang, buat Cinta aja Bang. Enggak, aku mau nerima. Udah suka mau bang. Gimana nih? Untuk BP 20, 19, BP 18. Teman-teman nanti ya yang bakal duduk di kepengurusan kelembagaan, soalnya yang angkatan 2017 dan 16 gitu kan, itu udah pada sibuk skripsian atau udah sibuk yang lain-lain Oh, gitu. udah skripsi ya? Ya, Berarti udah angkatan skripsi ya? ya udah Bang. 17 sudah mulai. Keren, keren. Itu. Ada yang mau? Oke, kalau mungkin keberatan Tanya bebas ya. Terserah mau tanya apa. uh, It's gonna be fine. Kita kan namanya fun talk. Lu nggak mikirin pertanyaan berat-berat supaya Bang Ibu mikir kan? enggak usah. Mungkin kalau nggak berani, mungkin untuk cewek-cewek yang nggak pakai jilbab, apa namanya, voice-nya aja deh gitu. That's fine, that's fine. Iya. Ya. Nggak usah hidupin kameranya, nggak apa-apa juga. Atau yang cowok-cowok juga nggak pakai hijab nggak berani juga nggak? Ya sudah jawab. Dead job, David. Dead job. Terima, tanyain mungkin. Ini David nih. Ada David tuh, David. Oh, David ya, David. Ya Kak, nama David dari BB20 ingin bertanya, kan jika kita ikut organisasi akan menghabiskan banyak waktu gitu. Jadi bagaimana mengatur perbandingan atau proporsi waktu untuk kita organisasi dan dengan adanya kita, bagaimana kita menyusun. Sebelumnya David bertanya ke siapa? Kayak Bang Teo. Bang Wido. Oh iya. Bang Wido. Teo Jiflo. Terima kasih ya David. Ini Bang Teo, calon-calon Oppo dan GoPay sudah terlihat. Sudah mulai ada yang tertarik, oke. Ya silakan Bang, jawab. Oke, thank you. David Hidayatullah ya. Baru teman SMA ya. Oke. Kalau saya pribadi, saya justru dulu membagi waktunya dengan 3 hal. Organisasi, kuliah, dan saya kerja. Karena juga dulu karena kehidupan juga ya. Jadi saya kemarin tuh kerja mulai dari saya dulu di bengkel tempat di Lakaran dan juga pernah di pedagang nasi goreng di daerah Ayetawa. Nah, pembagian waktunya itu adalah sebenarnya yang harus dipikirin cuma waktu tidur. Silakan di-set di diri sendiri berapa jam waktu tidur minimal tetap buat badan lo. Boleh 6 jam atau waktu tidur 8 jam, selebihnya silakan gunakan semaksimal mungkin. Tapi ingat syarat-syaratnya. Kalau ketika tidur ya tidur, jangan ada pegang handphone segala macam gitu. Jadi kita punya estimasi dulu nih, ada yang harus dibagi. Waktu tidur itu penting karena itu buat di-fresh lagi, recharge semuanya gitu. Dan
Jangan lupa dengan kondisi fisik juga, makan segala macam. Nah, untuk membagi waktunya, untuk perkuliahan sendiri dulu kalau saya pribadi selalu menyisakan waktu 3 jam untuk belajar setelah kuliah. Nah, karena yang namanya tugas dan segala macam pasti harus dikerjakan. Nah, dan jangan triknya adalah jangan pernah meninggalkan apa yang harus dikerjakan dulu. Jadi harus punya skala prioritas. Apapun yang dilakukan harus ada skala prioritasnya. Misalnya yang namanya kuliah karena kita bayar ya, tetap itu nomor satu. Jadi skala prioritas pertama itu kuliah, yang kedua baru nanti kita belajarnya di organisasi. Nah, di organisasi ini karena dia masuk prioritas kedua, boleh kalau mungkin ditinggalkan dulu kalau misalnya memang ada agensi di perkuliahan, tapi dengan syarat itu juga harus kita laporkan. Gitu. Nah, saya dulu alhamdulillah ketika tamat IPK lulus saya itu lumayan, karena secara mindset saya selalu set diri saya adalah gue masuk kampus untuk perkuliahan. Organisasi adalah bonus pembelajaran, gitu. Jadi gue punya mindset kayak gitu. Terserah nanti lo mindset David atau mindset teman-teman yang lain boleh beda. Tapi kalau mindset gue sendiri kayak gitu. Masuk kuliah itu untuk pembelajaran. Gue belajar banyak kali kan. Cari relasi di sana. Nah, organisasi adalah salah satu bonusnya untuk kehidupan kampus itu sendiri gitu. Jadi ketika membagi waktunya sendiri, prioritas utama tetap kuliah, tetap itu prioritas utama. Tapi yang organisasi tetap dijalankan karena bonus itu sendiri juga akan menghasilkan banyak hal gitu. Mulai dari yang saya bicarakan tadi bisa relasi, bisa bahkan side job atau pergi lomba ke sana kemari, apalagi juga jalan-jalan di daerah kampus gitu. Kayak gitu. Jadi memang ada prioritas di situ. Jadi David kalau nanti bisa tertarik dengan organisasi, silakan set dulu parameter dan skala prioritasnya sendiri, David. Jadi misalnya mau kuliahnya diutamakan, nanti kan ketika pembuatan KRS itu kan kalian bisa set gitu. KRS-nya mau dibanyakin di hari apa, atau misalnya Senin sampai Kamis maunya fokus kuliah aja, Jumat Sabtu maunya di organisasi. Nah itu bisa di-setnya di sana. Dan ingat apapun kegiatan, sebanyak apapun kegiatan tetap utamakan istirahat, makan dan segala macamnya gitu. Nah itu penting buat menjaga kondisi fisik juga. Dan jangan lupa buat kalian juga udah masuk umur paruh dewasa. Nah, waktu-waktu untuk pacaran itu juga harus disisipkan karena akan mengganggu semua hal kalau kalian sudah ribut sama pasangan. Nah, itu penting. Itu paling penting. Oke. Yuk dibahas. Oke, berdapat kembali. Gimana moderatornya? Begitu. Coba tanyain lagi ke David. Lupa Bang, nggak hidup, Mike. Udah bicara tadi ya. Gimana David jawaban dari Bang Wido? Ya terima kasih Bang, udah puas jawabannya. Ya, terima kasih David. David nanti boleh di-share kontaknya via Alfi atau siapa yang ada GoPay-nya. Langsung. Bang, kalau Shopee Pay nggak ada, Bang. Lagi 12 juga kan, Shopee Pay. Ya betul. Oke, terima kasih David untuk pertanyaan pertamanya. Nah, pertanyaan kedua Ika mau request dari pengurus HM MPS Pink 2020. Tuh, siapa yang mau nanya tuh? Silahkan. Ya. Siapa? Enggak mau nanya. Oh iya, silakan Mbak. Sebutkan nama, DP, bertanya ke pemateri yang siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nabila Putra biasa dipanggil Nabila dari DP 19. Dan saya member dari HMMPS juga. Saya ingin bertanya kepada Kak Ega. Jadi kan banyak yang mungkin minat untuk masuk ke HMMPS atau ke lembaga yang lain itu banyak gitu kan. Tapi kesiapannya itu nggak ada. Ada yang bilang, tapi aku belum siap, aku belum berani.
Gimana cara memberanikan diri itu, cara menguatkan kesiapan itu. Sebelumnya gue mau nanya balik nih, Nabila, simpel aja sih. Emang di HMPS kalian diapain sampai harus ada kesiapan? Nah, kan banyak yang belum ikut berlembaga ini kayak upaya perwakilan dari yang belum berlembaga. Oke. Tapi belum nyambung sih. Dia apa-apain ya, HMPS malah gitu. Orang ketuanya kan gitu kayak gitu. Gak ada masalah. Jadi silakan dikembalikan. Terima kasih. Iya, silakan Kak jawab. Ya, kakak ulang pertanyaan dari Nabila ya. Pertanyaannya itu apa namanya nih, tentang teman-teman yang belum siap kan, gimana cara mempersiapkan orang buat atau membuat orang tersebut jadi lebih berani kan. Kalau Ega selalu bilang ke teman-teman yang ingin berlembaga itu lembaga itu adalah sebagai pendamping dan pemberi arahan sebenarnya terhadap pergerak mahasiswa. Pendamping maksudnya itu adalah kayak mana ya, kalau misalnya teman nggak semuanya memberikan pendapat itu lembaga sebagai penyambungnya. Dan lagi ya, di zaman sekarang ketika teman-teman semuanya itu nanti mau kerja atau mau terjun di pekerjaan, yang ditanya itu bukan hanya sebatas apa ya, nilai di kertas lagi gitu, bukan berapa IP kamu, cuman yang ditanya itu adalah apa yang bisa kamu berikan untuk perusahaan tersebut, apa yang bisa kamu kembangkan secara mungkin. Berarti yang kita adalah soft skill-nya kamu sebenarnya. Nah, di bidang perkuliahan ini kan berarti memang kita dituntut oleh orang tua tuh untuk kuliah, untuk benar-benar kayak ya benar-benar jangan main dan sebagainya. Cuman di bangku perkuliahan tuh lah kamu bisa kayak berbicara gimana cara ke orang gitu, ya dalam kelompok yang nantinya tuh akan kamu pakai ilmunya di lapangan pekerjaan nantinya, di pekerjaan. Dan lagian sewaktu-waktu ketika nanti di dunia pekerjaan pasti yang ditanya gini, dulu ketika kamu di universitas ngapain aja, karena sekarang ini semua orang tahu bahwasanya mahasiswa adalah agent of change. Terus juga salah satu fungsinya adalah social control, di mana ketika ada ada permasalahan, nah mahasiswa ini lah menjadi jenjang atau menjadi jembatan dari masyarakat ke pemerintahan untuk menyampaikan aspirasi gitu. Nah selain itu mungkin teman-teman tahu ketika kita di di dunia pekerjaan itu kayak mampu bekerja di dalam tim, kayak terus mampu dengan baik kan merupakan salah satu syarat yang dimintai oleh beberapa orang. Nah, soft skill seperti ini gimana kamu bisa belajarnya ya di lembaga nantinya, kayak gimana kamu ketemu orang banyak, ketemu banyak relasi, jadi bisa menilai nanti apakah orangnya seperti ini. Nah itu gunanya teman-teman kayak ayolah masuk lembaga kayak gitu. Bukan perkara siap atau tidak siap tuh, kakak pun dulu terjun ke bidang sekretaris juga nggak siap pula dulu gitu. Cuman kita kan bisa belajar, banyak orang tempat kita belajar kayak gitu lah. Bisa nanya ke senior A, senior B, senior C, cuman nanyanya nggak semuanya diambil secara kok dimakan gitu. Dibuat itu mana yang sekiranya menurut kita tuh baik, mana sekiranya yang bisa diterapkan di dalam kita sekarang gitu. Karena beda orang beda zaman gitu. Setiap zaman ada orangnya. Itu kalau dari itu gitu. Jadi nggak perlu perkara siap kalau orang tua saya ayo masuk gitu. Kalau misalnya belajar, ayo kita belajar bersama. Tuh Kak Ega yakin mah setiap senior khusus lah dari tim ya, senior tim pasti mau ngajarin mereka.
Cuman kembali lagi ke diri kita. Ketika kita bertanya ke orang, kita harus kena juga ini benar atau enggak kita. Ini bisa dipakai atau enggak. Dan menanya pendapat tuh nggak harus ke satu orang aja kok. Jadi kamu tanya ke si A, si B, si C, nanti dirangkum enggak itu. Udah aja. Oke, gimana Bang jawaban dari Kak Ega? Ada yang nggak udah? Ya, makasih Kak Ega, makasih Bila. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari BP 19 deh. Ada nggak BP 19 yang mau BP bertanya? 19. Sini ada Salwa, ya kan, ada Agesti juga. Siapa lagi ya? Ada Juan. Ya, ini Juan nih. Ada siapa lagi ya? Memang namanya Juan ya, bukan Juan ya katanya. Nah itu dia, kalau di Meksiko kan Juan gitu kan. Kalau di Juan, Spain, ya, Juan. Ini butuh klarifikasi juga kita sama Juan Nainggolan. Perlu diklarifikasi itu. Ya. Atau salsabila. Ya, salsabila ya. Ada pertanyaan? Gak ada Bang. Kalau gue ikut gue pilih. Semua sih. Ada Gea juga, ada ini adalah Lala Fajri. Tapi gue tertarik dengan jawaban dari Mega tadi ya, tentang dunia kerja itu kalian akan ditanya segala macam apa yang aku di kampus. Kalau dulu tambahnya dikit aja gitu. Buat mempersiapkan diri itu sebenarnya motivasi dari diri masing-masing aja. Kalau kalian pengen maju ya silakan untuk organisasi. Karena setuju dengan statement yang menyatakan bahwa organisasi itu adalah pendamping kalian di kehidupan kalian di kampus. Di sisi lain organisasi juga ngajari ilmu yang bahkan di kelas nggak diajarin, kayak lobby dan segala macam itu kan kalian nggak diajarin. Pembuatan surat resmi, bahasa surat itu berbeda loh, kehubungan dan segala macam bahasa kayak gitu itu kalian belajar dari organisasi. Dan in case kalau misalnya besok kalian sudah paham tentang hal-hal seperti itu, akan sangat mudah kiranya kalian ketika kalian membuat email resmi atau membuat surat resmi dan segala macam. Itu akan supporting skill kalian akan lebih bagus. Jadi jangan berpikiran bahwasanya organisasi ini adalah aku akan dapat KP ini pasti nggak ada gajinya memang, karena ini organisasi sosial. Tapi balik lagi, ada value yang harus kalian cari di situ dan ada sesuatu yang harus kalian dapatkan di sana. Belajar itu nggak harus kok dalam kelas. Silakan belajar di luar. Gitu. Ada lagi? Cuma David lo yang dapat OVO atau GoPay. Banyak nih. Yang lain nggak. Alwi sebenarnya mau untuk Juan ini nanya sih. Soalnya gini Bang. Juan. Laki-laki itu mungkin ya dari angkatan 13 sampai ke angkatan 20 itu sangat sedikit. Puncaknya itu di angkatan Alfi Bang. Angkatan Alfi laki-laki cuma sendiri. Cuma Alfi doang. Angkatan 18 bertiga. Wow. Angkatan 19 ada 9 kali ya. 9, 8 lumayan lah. Angkatan 2020 nih mungkin ada 7, ada 6 sekitar gitu. Jadi kebanyakan ceweknya gitu kan. Jadi kita sebagai kaum pria yang harusnya mendominasi gitu kan. Iya sih. Iya kan? Jangan diparitas gender juga lah. Enggak. Alfi bilang banyak tuh dia. Oh parah. Iya, sendiri. Dewan pemimpin ya. 1 lawan 21 di kelas, Bang. Iya, makanya. 1 lawan 21. Yang ini berapa? 21 udah 20 berapa? 22 ya? Sekitar 20. 23. Kok makin dikit ya? Ya, kami juga heran. Angkatan bawah 114 orang. 114 orang? Iya. Kita 4 kelas dulu. Wah, banyak kali. Pasti seru kan, Bang? Hah? Pasti seru kan kalau laki-lakinya banyak. Yang serunya tuh
main futsal bisa bisa main gitu. Satu kelas Dan main kan futsal. untuk yang lain kita sering nongkrong bareng, Iya betul. rame gitu. Dan itu beda-beda orangnya gitu. Jadi ada variasi lah dalam kehidupan kampus. Ada yang tiba-tiba ngilang, ada ya banyak lah kalau dalam kehidupan kampus kita dulu waktu zaman-zaman 2010 itu. Tapi yang paling asik sih sebenarnya di kampus itu dulu apa ya? Karena rame ya. Jadi kita di gedung B gedung yang ada tangga, ada tempat nongkrong buat tangga itu. Kita bahkan dulu jangan ditiru ya, kita bawa kartu kartu remi di situ dan kita sering Main itu kartu. judi koin gitu-gitu segala macam gitu. Saking ramenya gitu. Karena memang waktu dulu tuh ya asiknya di situ sebenarnya. Jadi buat jadi ketua hima itu kita kandidat berapa orang gitu, emang rebutan karena yang dicari adalah fame-nya dulu kan. Kita mencari ketenaran gitu. Lu ketua hima nih, wah itu semua junior cewek-cewek deket sama lu. Apalagi ya buat laki-laki ya. Kalau perempuan ya pasti ada lah junior yang kagum gitu. Lu pasti dia main sama orang. Menurut gue itu salah satu sisi positifnya. Tapi kalau memang sedikit kayak gitu ya, lu punya ini lebih terjadi lebih bagus sebenarnya. Jadi ya silakan kalau laki-laki mau fight, mau up, mau naik, ini momen lu gitu karena saya tadi. Ya tadi Alfi juga lihat tadi nih ada Lala Fajri ngidupin kameranya. Mungkin Lala Fajri mau nanya kali ya, ya kan? Nggak mungkin ada yang ditakutin ya. Jangan takut dong, biasa aja. Fikri juga ngidupin kamera. Gimana Fikri angkatan 2020 nih? Ada yang mau ditanyakan? Tanya aja. Ini senior-senior kita juga. DP 18 nggak boleh nih Bang. Boleh. Oh, boleh. Oh ya, iya. Silakan. Tanyakan aja nih, katanya sampai ke dokter. Bang, boleh nanya bang? Nah, pelajar kita juga. Nah ini nih. Boleh ya. Oke, mungkin ditahan dulu si Abel dan DP 19 dulu ya Mungkin, sabar. Yang sebutnya DP, terus pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Oke, kenalin nama aku Muhammad Abel Pranawa, angkatan 2019. Aku mau bertanya ke senior aku Bang Wido. Bang, kan kalau kita ngomongin kelembagaan di kampus kan ada bidang legislatif, ada bidang eksekutif ya. Nah, yang mau Abel tanya tupoksi dari kedua lembaga, kedua bidang itu apa sih Bang? Porsinya ini beda-beda ya. Kalau legislatif dan eksekutif itu pasti kita sama-sama tahu lah. Kalau untuk porsi sendiri seperti yang dijelaskan oleh ini Mega ya. Eja atau Mega gitu. Porsinya itu ada porsi pengawasan, ada yang pertanaan. Ya itu beda-beda. Nah, kalau untuk detail tadi Mega udah jelasin sebenarnya. Tapi untuk sum up-nya sederhananya adalah kalau untuk kegiatan-kegiatan yang kalian kerjakan itu nanti badan-badan eksekutif itu yang akan mengerjakan. Nah, untuk badan-badan pengawasannya dari kegiatan-kegiatan yang dikerjakan itu adalah badan yang di legislatif. Jadi misalnya, let's say kalau ada kegiatan, kalau dulu kita itu pernah bahkan ada kegiatan konser dan segala macam, itu nanti evaluasi setelah kegiatannya itu dengan teman-teman yang ada di DPR dan juga masyarakat yang lain. Jadi nanti di LPG terakhirnya itu ketika dibahas ada DPM di sana dan ada BEM di sana yang akan membahas kegiatan-kegiatan itu dari laporan pertanggungjawabannya. Siapa itu? Ya, itu jawaban dari Bang Wido. Gimana Abel, mau ditanggapin atau mau ditanya beberapa lagi? Ya, mau disambung berapa Pak? Iya, orang depan. Ya, Bang. Gali aja ilmu sebanyak-banyaknya, silakan. Pengennya gitu. Nah, Bang, kan setahu Abel kalau dari keilmuan itu kan yang kita sistemnya ini kan dari teori Montesquieu ya. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan di kampus kita yudikatifnya belum ada ya Bang ya, lembaga yudikatifnya. Nah, pandangan Abang itu gimana tuh Bang?
Keren sih pertanyaannya. Cuman kalau kita balikan fungsi dari kelembagaan universitas itu sendiri ya, kita kembalikan ke base-nya. Kelembagaan universitas itu menaungi apa dan menghandle apa. Kalau kita bicara tentang teori yang tadi, yang tiga bentuk kelembagaan yang menyangkut, itu memang pasti harus ada yudikatifnya sebagai badan hukum dan segala macamnya. Sebagai bentuknya salah satu adalah badan hukumnya. Tapi kalau di lembaga universitas kira-kira itu dibutuhkan atau tidak? Balik lagi pertanyaan ke sana gitu. Kalau memang tidak dibutuhkan, maka dari itu yang ada adalah lebih ke arah pelaksananya dan pengawasnya gitu. Sebagai orang yang sebagai lembaga yang mewakilkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan pengawas dari kegiatan itu sendiri gitu. Kalau yudikatif itu konsepnya lebih seperti kayak seperti mahkamah agung dan segala macam, dokter dan segala macamnya gitu. Tapi kalau di lembaga universitas kita mungkin bisa sama-sama tahu kalau sebenarnya lembaga yang yudikatif sendiri memang tidak dibutuhkan karena memang untuk kontrolnya kita bisa kontrol sendiri. Itu sih kalau pandangan saya. Nah, Mas boleh lanjut ya Bang ya? Ya Kak. Ya. Nah, yang agak bingung Bang, kan kita ada legislatif ya. Esensi dari legislatif kan buat peraturan, regulasi dan lain-lain. Ketika peraturan itu ada, penegak hukumnya itu siapa Bang? Misalnya BEM menabrak ketentuan dari peraturan yang dibuat legislatif, yang bisa menegakkan hukum itu siapa Bang? Dan yang bisa memberikan sanksi dari hukuman itu siapa gitu Bang? Kalau legislatif itu kan bukan tupoksinya gitu untuk memberikan hukuman dan lain-lain lah gitu. Oke. Nah kalau menurut Abel sendiri yang aturan-aturan berjalan selama ini gimana? Nah, Abel nggak tahu tuh Bang, kan Abel baru juga Bang soalnya. Tapi pasti Abel udah pernah melihat juga dong esensi dari penegakan reward and punishment-nya sendiri. Itu kemana arahnya? Apakah nanti lebih ke seperti ada punishment yang berjalan sekarang itu apakah itu dijalankan oleh legislatif dan eksekutif berdampingan atau gimana yang Abel lihat? Karena kalau kita memandangnya untuk penegakan rules-nya sendiri memang kalau secara kenegaraan itu dibutuhkan. Kita harus ngasih boundaries dulu nih. Kita bicara tentang masyarakat yang mana dulu. Kalau kita bicara tentang masyarakat yang esensinya itu sangat luas kita negara, memang kita butuh yudikatifnya. Tapi kalau kita bicara esensinya adalah kalau bicara tentang masyarakat yang di lingkungan kampus, yang dibutuhkan, yang dilaksanakan oleh masyarakat lingkungan kampus secara organisasi kan adalah bentuknya lebih ke pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan mahasiswa dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa itu sendiri. Jadi dari tahu kita rules yang sudah dibuat itu rata-rata kebanyakan adalah rules yang mengatur dari kegiatan itu sendiri gitu. Kalau misalnya kalau dari sisi saya memandang hal tersebut harusnya dari dua jenis organisasi yang berjalan ini itu penegakan rules-nya sendiri itu sudah berjalan secara beriringan dan sampai sekarang sudah benar. Kalau kita bicara sense-nya lagi kembali kalau kita bicara yudikatifnya justru itu tidak masuk sama sekali kalau kita melihat dari komposisi masyarakat yang kita atur atau yang masyarakat yang kita wakilkan di lembaga. Jadi memang kalau untuk saya sendiri memang untuk lembaga yudikatif itu memang tidak cocok dengan sistem kelembagaan yang ada sekarang di lembaga mahasiswa ya, kecuali kalau kita bicara skopnya lebih luas, kita bicara tentang kenegaraan dan segala macam, mungkin itu akan jadi satu pertimbangan atau bahkan memang satu keharusan. Tapi kalau dari kita bicaranya kemahasiswaan itu sangat berbeda. Karena kita harus mengerti dulu nih esensi dari lembaga yang dijalankan. Saya rasa itu. Berarti pandangan Abang menyesuaikan aja berarti lagi Abang ya? Bukan menyesuaikan, karena di awal itu lembaga itu kan dia punya SK sendiri. Rektor sudah membuat SK rektor, dan di situ nanti ada aturan-aturannya tentang bagaimana bentuk kelembagaan itu. Dan sampai sekarang rules dan atau SK rektor itu yang sudah dibuat oleh pengaturnya itu atau rektor kita dulu yang sudah ditantangkan itu sampai sekarang itu masih belum rasanya, bukan rasanya sih, memang masih sangat pas dan tidak ada yang perlu diubah kalau di sana. Kalau kita bicara tentang yudikatif ya, tapi
kalau sense ID-nya, saya sangat setuju sebenarnya dengan indikatif, tapi bentuknya dari apa yang diatur dulu nih. Kalau kita bicara tentang kenegaraan, oke, indikatif itu harus ada. Gitu. Karena memang kita base-nya sendiri adalah lembaga swasta. Nah, that's another thing gitu loh kalau kita bicara. Cukup Bang, cukup moderator. Oke. Oke, makasih Bang Wido. Nah, tadi kita udah keep satu pertanyaan dari Niken. Silakan Niken. Mana Niken? Lalu Niken ngambek. Niken ngambek tuh, mampus. Lalu Niken ngambek. Oh, dia keluar, Bang. Malah, kan? Oh, dia keluar. Mungkin yang lain aja dulu. Oh iya. Iya. Yang mungkin? Kita masih buka 3 pertanyaan lagi. Boleh dari DP 18, dari DP 19, dari DP 20. Yang dikecualikan di sini cuma moderator. Nggak apa-apa. Silakan yang mau bertanya, silakan kalau nggak bisa hidupin kamera nggak apa-apa, di voice-nya aja nggak apa-apa. Tapi aku nggak kepingin hijab Kak, ya nggak apa-apa. Poinnya aja. Sampai nggak dapat hijab Kak. Kita bincang-bincang ya Bang Wido. Kan Abang positif Ya. nih. Rasanya Bang enak, Bang enggak? Gimana Bang? Gimana enak? Insulting tuh, itu insulting. Nggak ada bedanya sih, cuman karena hasilnya aja ya udah. Gak ada bedanya. Kalau PG itu memang gak ada bedanya kan, cuman karena lu jentakan aja. Kalau dari sisi badan sih, karena memang asupan dari awal pandemi kan kebetulan gue sendiri kan dapat vitamin dan segala macam dari kantor gitu, juga beberapa kali medical check up juga. Jadi ya feel-nya itu sebenarnya sama sih sebenarnya. Paling sekarang dari sisi kerjaan memang karena kita di rumah kan ya agak ribet sendiri sih, paling email-email segala macam yang diurusin. Tapi kalau dari sisi badan ya nggak ada bedanya, biasa aja. Ya semuanya kan kembali lagi kan. Semuanya kembali lagi ke bagaimana imunitas tubuh kita menangkal virus ini kan Bang. Dan gitu. Kalau Abang sendiri kan memang dari jadi nggak sama diri sendiri Abang. Kalau gue sendiri kan memang dari dulu itu olahraga ringan itu sering gitu, dan juga di kantor juga sama tim basket gitu. Jadi memang dari sisi fisik juga nggak masalah. Paling rutinitas sekarang begadang dikurangin gitu aja sih buat Ya betul juga tuh kata Bang Wido. Sebenarnya itu gampang sih, trik-triknya gampang sih sebenarnya. Kalau mau menjaga kesehatan badan itu, makan aja yang benar, setelah itu cukup udah. Hidup bawa happy, jangan kebanyakan pikiran gitu, apalagi kebanyakan drama. Nah itu masalah. Iya kan? Iya betul. Aja gitu. Kehidupan itu kayak gitu kok. Memang kadang kita kayak kena sesuatu, tapi kita karena udah ngerasa negatif tapi masih duluan, akhirnya malah tambah sakit ya. Iya. Harus kayak gitu. Mungkin ada lagi yang lain? Nah nih Bang, jadi kita nggak bisa buka sesi yang kedua karena Niken juga udah nggak di sini, entah dia meraju, entah dia di sana, entah badai atau apapun, kita nggak tahu. Mungkin kita skip aja Niken dulu. Iya, sekarang lagi di rumah masing-masing. Oh, keterima ngapain di Padang? Ngurus skripsi, Bang. Segala macam. Oh. Terus expand yang lain-lain juga, iya. Apa? Expand bisnis juga. Soalnya di Padang ada ada orang yang ada vendor yang bisa nge-produce kain yang bagus, itu aja sih. Oh, iya. Nah tuh teman-teman di sini nih, Ketua Hima ada bisnis tuh, kalau mau join boleh lah. Masih kecil-kecilan. Jangan malu-malu, ada diskon lah, untuk anak ada diskon lah itu, apalagi 2012 kemarin. Iya betul. Katanya kita
misalkan dari anak Pin dapat diskon 75% katanya. Wah, rugi bisa itu. Langsung rugi, langsung rugi. Langsung rugi. Baru nyampe juga nih, baru kemarin nyampe. Iya, iya sih. Emang harus kayak gitu sih kalau bisnis. Kalau abang dulu cuma dagang nasi goreng, jadi ya nggak dapet setnya dulu sih. Betul. Ada lagi nggak? Tadi ada BP20 Fikri Ramadan. Nah, coba ada nggak yang mau ditanya Fikri? Fikri Ramadan. Fikri Ramadan ya? Legar WSC profilnya keren banget tadi tuh. Siapa bang? Legar WSC apa sih? Gelegar. Nah, Gelegar udah keluar ya. Nah, Fikri nanya apa? Dan silakan bertanya. Ya Fikri, silakan. Ayo. Bertanya outer nih. Apa aja terserah sih. Cuman penasaran sama satu hal sih Pak. Apa itu? Sama Bang Wido. Relasi yang paling jauh yang pernah Bang dapatin sampai mana sih Bang? Dari kegiatan yang pernah Bang lakukan sebagai aktivis. Yang paling bertahan lama itu kedekatan saya dengan mantan Presiden BEM. Itu paling bertahan lama. Jadi saya dapat sampai pekerjaan dan segala macam bisnis, bahkan kita mulai juga bareng. Itu paling lama kedekatan itu relasi banget. Terus yang paling jauh adalah saya pernah dapat beasiswa dari salah satu perusahaan itu karena bantuan dari salah satu dosen di universitas yang menjadi lawan saya ketika di National University Investigation TPC. Jadi itu support kasih informasi sampai supporting data waktu itu buat pendaftaran di beasiswanya. Jadi itu salah satu relasi yang paling menurut saya itu paling oke gitu. Bahkan sampai di dunia pekerjaan pun tahun kemarin kita masih join untuk membuat waktu itu salah satu buku buat conversation, buku panduan tapi untuk mahasiswanya dia. Jadi kita sampai sekarang masih sering tentang itu. Jadi kalau bicara masalah relasi sih banyak ya yang dari relasi ya. Tapi paling jauh dua itu tadi, yang benar-benar sampai urusan bisnis, sampai ada profit bisa disebut sampai puluhan sampai belasan triliun. Itu sih paling jauh kalau relasi. Tapi kalau stay-nya paling jauh, yang wilayah domisili paling jauh ya itu waktu lomba apa gitu saya lupa. Itu saya sampai sekarang masih sering kontak, kita masih email-emailan. Saya sampai punya teman di salah satu wilayah Amerika di Colorado sampai sekarang. Jadi waktu itu bahkan mereka di kampusnya dia sempat infoin kalau ada beasiswa dan abang waktu itu coba daftar, udah dapat LOA-nya, letter of acceptance, tapi karena memang biaya waktu itu, makanya nggak dilanjutin. Tapi kalau untuk relasi itu udah lumayan jauh sih kalau yang itu, karena waktu itu kampusnya dia juga di Colorado kan. Dan itu ngebantu banget sih. Itu dari organisasi semua ya. Organisasi yang paling besar eventnya itu karena ini pengaruhnya itu karena debate. Jadi karena dimasukin sama Presiden BEM untuk seleksi tim, mewakili kampus, jadi debate kemana-mana, dan salah satu outputnya adalah gitu. Oke Pak. Terima kasih Bang. Yoi. Oke, bentar. Alfi interested nih sama bahasan debat. Abang ketika mewakili kampus itu ikut kompetisi UNDC atau apa, Bang? Saya UNDC, Reo, Theo, apa satu lagi ya, yang itu AON, ada beberapa kompetisi sih. Tapi yang paling besar waktu itu kita ke yang Theo itu yang Reo yang paling tinggi. Jadi itu yang ngadain Unri, dan Bung Hatta waktu itu sampai final,
dan saya sendiri dipilih sebagai guest speaker. Jadi Bang, Ya. jadi ketika Alfi udah di kampus tahun lalu ya, kalau nggak salah 2019, itu kampus milih Alfi. Jadi Alfi sama Riri kalau nggak salah, ada Riri Sri Utari, dia anggota himpunan juga. Itu untuk jadi utusan kampus di UNDC. UNDC. Nah, itu udah 2 kali Bang. 2018 Alfi ikut tapi nggak lolos seleksi. Kan semua mahasiswa kan di seleksi kampus baru dapat 3, ya kan? 3 orang jadi debater, 1 lagi adjudicator. Tahun 2019 Alfi lulus. Tahun 2019 Alfi lulus. Alfi terus ada 2 anak sasing, sastra Inggris. Nah, kemudian entah kampus kita ini yang bermasalah, entah apa, tapi kami nggak jadi berangkat. Ketika itu tuan rumahnya STMIK Hang Tuah Pekanbaru. Alfi nggak tahu kenapa gitu. Alfi nggak tahu kenapa kami nggak berangkat. Nah itu dia Bang. Pengennya kan. Kopertis ngadain ya? Ya Kopertis ngadain, tuan rumahnya STMIK Hang Tuah. Oh, tuan rumahnya STMIK Hang Tuah. Pekanbaru. Itu. Ketika jadi Alfi mau nanyain ke Abang, ketika Abang pernah di UNDC juga kan? Pernah, Abang 3 kali. 3 kali lagi. Ketika Abang di UNDC itu siapa sih yang involve langsung ketika Abang latihan, ketika Abang ngumpul gitu pas pertama kali seleksi segala macam, itu siapa sih yang involve di situ Bang, kayak orang-orang rektorat ataukah ada WR di situ, apakah ada dekan di situ ataukah ada dosen di situ gitu? Oke, kalau dari orang rektorat, kami dulu disupport sama Bu Len. Dulu dia ke mahasiswaan. Sekarang kalau nggak salah di ekonomi atau di Astra gitu. Atau juga nggak tahu dia sekarang di mana. Terus untuk dosen yang support kita itu Pak Yon Sastra. Pak Yon di Sastra. Itu support kita banget sampai dia ngajarin. Sama satu lagi itu kita juga disupport sama senior waktu itu kebetulan. Senior udah berkali-kali juga. Dan kebanyakan sih memang dari abangnya ya, karena abang merasa juga kan. Jadi akhirnya tuh abang yang kekeh, oh gue mau nih gitu. Sampai akhirnya kampus ngikutin, oh ya boleh karena ada mahasiswa yang tertarik kan. Jadi kampus ngikutin gitu. Akhirnya yaudah kita bikin seleksi antar jurusan, seleksi antar fakultas segala macam gitu. Jadi lebih ke mahasiswanya sering nanya sih sebenarnya waktu itu, karena abang menyinyir karena memang waktu itu abang udah kenal sama salah satu debaters dari UNRI dan dia sering cerita gitu, sering sharing juga tentang bagaimana prosedur untuk event kayak gini atau lomba kayak gini. Jadi abang lebih sering, abang pribadi yang dulu sama Kak Dian sih yang partner abang, kita sering info untuk hal-hal itu. Jadi kita yang sering dapat undangan dulu, kita ajukan ke rektorat, akhirnya jalan. Lebih sering gitu sih kalau kita dulu. Karena abang dia juga nggak mau pasif kan. Soalnya kan event-event kayak gitu selain prestis juga ada duitnya. Secara gue kerja sendiri kan waktu itu ya gue cari duit kan. Iya betul. Jadi akhirnya kesana juga salah satu ininya gitu. Kan kalau menang kan juga lumayan kan cuan. Betul. Duit ya kan. Nah itu yang Alfi sesalin. Ketika Alfi di 2019 yang udah lulus, udah dapat 3 orang debater, 1 adjudicator, 1 mobil juga untuk terbang ke Pekanbaru, uang saku juga, namun di hari H kami dibatalkan untuk pergi. Alasannya apa waktu itu? Nggak ada alasan gitu Bang, kayak tiba-tiba di grup WA-nya semua orang udah leave. Alfi tanya ke instruktur kami, dosen dari sastra Inggris, Alfi lupa pula namanya. Itu nggak bales WhatsApp gitu kan, tapi ya kayak nggak apa ya, kayak udah tereliminasi gitu aja sih Bang sebelum kami pergi. Kalian waktu itu jalan bareng sama Ben nggak? No, nggak ada. Yang ngontak Alfi padahal itu WR2, WR3. Lupa. Iya. Itulah rektorat itu. Kalau abang salah satunya dulu karena dekat sama Presiden Ben, ya akhirnya abang jalan bareng sama dia. Kalau ketika ada trouble dalam sistem gini, ini gimana nih? Surat gue gimana nih? Lomba ini juga kita ikut nih. Kalau bisa masa itu nih, gitu-gitu. Jadi abang memang
sering ngomporin aja di belakang gitu, nanti presiden akan jalan gitu. Jadi itu karena gini, karena kadang kampus juga mikirin kita bukan juga karena alumni kan, jadi kan mikir kadang kampus itu untuk pendanaan kadang juga mikir ngeluarin duit gitu. Betul. Ini kan juga prestis, kita bicara prestis di sini gitu. Nama kampus juga bakal naik kalau kita involve dalam kegiatan seperti ini, bahkan kalau bisa sampai dapat juara dan segala macam gitu. Kita mikir kalau mahasiswa kan waktu itu karena idealisme ini sendiri ya mikirnya ke sana gitu. Dan akhirnya kita jalan. Tapi supportnya memang waktu itu abang cari dukungannya sampai ke band gitu-gitu, atau minta bantuan teman-teman yang abang kenal gitu. Ya dari kalau dihubungkan dengan kondisi kayak sekarang ya gitu lah manfaat dari organisasi gitu. Jadi apa supportnya ke mereka gitu. Bro nih bantuin dong, gue gini-gini gitu. Akhirnya mereka datang dan bantuin gitu. Ya udah nih ntar mau follow up ya. Kayak begitu. Oke. Jadi itu nih teman-teman, kalau Alfi yakin di antara angkatan 18 sampai 20 itu ada yang jago debate, tapi nggak tersampaikan untuk ikut event. Nah, masuklah organisasi tahun depan, perkenalkan diri sama orang-orang yang udah involved di sana, sama anak-anak BEM juga. Cari relasi sebesar mungkin. Ini Alfi ngutip dari Bang Wido ya, cari relasi sebesar-besarnya di kampus untuk bisa membantu kita untuk jadi pergi untuk ikut di event itu gitu. Jangan sampai kayak Alfi juga kan, soalnya Alfi dari FKIP memang nggak ada kayak nanya-nanya ke BEM. Salah Alfi juga sih gitu. Iya, jadi memang harus ini sih. Memang harus dari personalnya memang harus lebih gigih, lebih harus karena kita harus nunjukin, gue pengen nih gitu, harus gitu. Jadi kalau sebenarnya dengan spirit kayak gitu, orang-orang juga bakalan mau bantu pasti, karena mau nggak mau kan mereka juga bakalan dapat apalagi nama kampus kan. Pasti presiden ya dari zaman dulu juga gitu lah, presiden nanti ada orang yang ngomong, presiden support nih anak-anak ini gitu, akhirnya mereka dapat juara loh, gitu. Jadi hal-hal kayak itu kadang yang kebentuk dan orang dalam tanda kutip nebeng nama di situ, tapi itu juga profit buat kita gitu, bukan buat personal, bukan buat personal aja, kita tuh buat jurusan, buat kampus dan segala macam. Jadi memang itu sebenarnya bagus sih, kalau memang mau fight di situ, silakan fight di situ. Jalurnya ya kayak tadi, mungkin Ega yang tadi materi tempat gimana jalur birokrasinya sudah dijelaskan gitu. Nah kita boleh ikutin jalur yang tadi gitu. Jadi halnya kayak kira-kira kayak gitu. Ya oke, thank you Bang Alfi. Kembalikan para moderator, mungkin ada lagi yang mau nanya. Itu aja dulu karena nggak dengar jaringan Ika. Ika, jaringan Ika mungkin nggak dengar nih apa yang Ika bilang tadi. Ya, halo. Dan kayaknya kita harus menutup sesi kedua karena udah masuk sholat asar. Oke. Oh iya, ini udah azan sih. Iya. Nah, jadi untuk closingnya Ika cuma mau kita kan apa nggak arti acara ini jika tidak ada foto bersama gitu lah. Jadi Ika iya. Jadi Ika mau dulu siapa? Ya, semuanya coba open kamera, kita foto bersama. Ya. Silakan teman-teman di on dulu kameranya sebentar buat kita insert dan ya anggap saja ini foto bersama tapi tidak ada bumerang ya. Udah kira-kira belum ya, masih banyak lagi yang belum nih. Ayo kawan-kawan. Halo semua, kita udah masuk sholat asar loh.
Hani, operator. Hani. Iya, Kak. Nah, operator udah siap. Silakan teman yang belum kamera, silakan on kamera dulu. Karena kita juga udah penutupan, udah mau sholat. Ya. Silakan dibuka kameranya. Oke, mungkin nggak bisa nih. Iya. Udah bisa dimulai, Bang? Ya. Screenshotnya. Boleh. Ya, aba-aba dari saya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Hani. Ya, berhubung kita sudah masuk waktu sholat asar, jadi terima kasih untuk semua panitia, terima kasih untuk semua pemateri yang udah membagikan sedikit ilmunya bersama kita di sini. Dan terima kasih untuk semua peserta Fun Talk with Esa Bung Hatta, bincang-bincang seputar kaderisasi dan keseharian HMMPS Tim 2020. Saya Istika Pitasari, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, hai Bang. See you next time. Ya. Sabar. Oh ya, untuk diskusi hari ini Alfi upload juga di YouTube juga sih, di YouTube English Student Association. Jadi ini direcord tadi awal. Oke semuanya, makasih Oke, banyak ya. Sampai ya. jumpa. Ya, izin live juga ya. Thank you. Terima kasih, Kak.